Oke, selamat pagi kepada teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Agus Bagiu. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi membaca pemahaman dan meningkatkan membaca pemahaman anak SD melalui metode SQ3R. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, jadi kita perlu pahami dulu tentang apa itu membaca pemahaman. Jadi membaca pemahaman itu teman-teman adalah kunci dari semua mata pelajaran yang ada di SD, atau bukan hanya di SD teman-teman, tapi di kehidupan ini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ilmu pendidikan itu tidak lari jauh tentang dari materi membaca pemahaman. Oke, langsung saja kita mulai ke materi berikutnya. Pengertian membaca pemahaman. Oke. Jadi teman-teman, membaca pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami isi bacaan secara menyeluruh, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Membaca pemahaman tidak hanya sekedar kegiatan melafalkan kata, tetapi juga melibatkan proses berpikir, menafsirkan, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh penulis. Jadi teman-teman, ini penjelasan dari saya. Jadi, membaca pemahaman itu adalah sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena jika Jawa adalah kunci, maka membaca pemahaman juga adalah kunci. Oke, yang kedua, karena kita memaparkan materi tentang meningkatkan meningkatkan membaca pemahaman melalui metode SQ3R. Jadi, untuk meningkatkan membaca pemahaman, kita perlu menerapkan metode SQ3R. Jadi, kita akan menjelaskan apa itu metode SQ3R. Jadi, metode SQ3R adalah salah satu metode membaca yang dikembangkan oleh Francis P. Robinson. Metode ini dirancang untuk membantu pembaca memahami dan mengingat isi bacaan dengan lebih baik melalui langkah-langkah sistematis dan terserah. SQ3R terdiri atas 5 tahap, yaitu survei, question, reactive, dan review. Oke, jadi kita akan menjelaskan sesuatu teman. Yang pertama adalah survei atau meninjau isi bacaan. Pada tahap ini, siswa meninjau bacaan secara sekilas dengan memperhatikan judul, subjudul, gambar, ilustrasi, dan kata-kata penting. Jadi tujuan tahap survei ini teman-teman adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai isi bacaan sehingga siswa memiliki kesiapan mental sebelum membaca secara mendalam. Yang kedua adalah question atau pertanyaan. Jadi setelah survei, setelah meninjau isi bacaan, siswa diarahkan untuk menyusun pertanyaan berdasarkan judul atau subjudul bacaan. Pertanyaan dapat berupa apa, siapa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi tahapan question ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari siswa. Yang ketiga adalah read atau membaca. Jadi pada tahapan read ini, siswa membaca teks secara cermat dan teliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Siswa diharapkan fokus pada isi bacaan dan memahami informasi penting yang disampaikan penulis. Dan yang terakhir adalah review. Jadi atau meninjau ulang. Siswa meninjau kembali isi bacaan atau ringkasan. Oke. Penerapan metode SQ3R di kelas 4 SD. Jadi teman, penerapan metode SQ3R ini dalam pembelajaran membaca penerapan metode SQ3R dalam pembelajaran membaca pemahaman di kelas 4 SD dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Guru berperan sebagai fasilitator atau orang yang mengarahkan atau melengkapi atau
membantu membimbing anak-anak dalam kelas. Jadi, pertama, kegiatan yang pertama yang perlu dilakukan adalah guru memberi teks bacaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, baik dari segi bahasa maupun isi teks bacaan. Dapat berupa cerita anak, teks non-fiksi, atau bacaan tematik yang relevan dengan materi pembelajaran. Kedua adalah guru membimbing siswa melakukan tahap survei dengan mengamati judul, gambar, dan bagian-bagian penting dari teks. Selanjutnya, pada tahap question, guru membantu siswa menyusun pertanyaan sederhana agar siswa terbiasa berpikir kritis terhadap bacaan. Yang ketiga adalah siswa membaca teks secara mandiri atau bersama-sama dengan tujuan menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat. Setelah membaca, siswa diminta mengungkapkan kembali isi bacaan melalui kegiatan interaktif seperti diskusi, presentasi, atau penulisan ringkasan. Yang terakhir adalah guru dan siswa melakukan tahap review dengan meninjau kembali isi bacaan secara keseluruhan melalui penerapan metode SQ3R. Siswa menjadi lebih aktif, fokus, dan mudah memahami isi bacaan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kelebihan metode SQ3R. Yang pertama adalah kelebihan itu meningkatkan pemahaman bacaan siswa secara mendalam. Jadi siswa tidak hanya membaca secara cepat, bukan hanya tentang membaca atau menghafal sebuah kalimat, tapi mereka mampu paham atas isi teks bacaan tersebut. Yang kedua adalah melatih siswa berpikir kritis dan sistematis. Jadi metode SQ3R ini melatih siswa agar mereka dapat berpikir kritis, mereka dapat mengetahui maksud dari isi bacaan. Yang ketiga, membantu siswa mengingat isi bacaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi metode SQ3R ini akan sangat membantu siswa pada saat-saat ujian akhir. Kenapa? Karena metode SQ3R ini akan melekat sekali di otak mereka dan mereka akan selalu ingat dengan waktu yang sangat panjang. Yang keempat adalah membuat kegiatan membaca menjadi lebih terasa dan bermakna. Jadi metode SQ3R ini membuat membaca itu menjadi sangat terasa, bukan hanya tentang menghafal atau membaca, tapi mereka akan sangat paham atau semangat atau akan menjadi sangat lebih terasa atau bermakna dari bacaan yang mereka baca. Contohnya anak SD yang membaca cerita, mereka tidak akan hanya tentang membaca teks tersebut, tapi mereka paham isi cerita di dalamnya. Yang kelima, mendorong keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih lama. Kekurangannya adalah, jadi jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan metode SQ3R adalah membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif lebih lama. Jadi sementara jam yang ditemukan oleh Menteri Pendidikan di Indonesia itu tidak banyak, teman. Hanya 1 jam, 90 menit saja. Sementara metode SQ3R ini membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif lebih lama. Yang kedua adalah siswa memerlukan bimbingan guru secara intensif pada tahap awal penerapan. Yang kedua